Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama saya Putut Said Permana, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi di mata kuliah metode penelitian yang kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, kita langsung saja ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman mahasiswa nantinya mampu memahami apa itu rumusan masalah, apa itu tujuan penelitian, serta mampu membuat atau menyusun keduanya. Ya, kita masuk pada pembahasan pertama terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan yang diajukan oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan analisis data. Jadi, dalam perumusan masalah ini, dalam membuat rumusan masalah, teman-teman sebelumnya harus sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan biasanya hal tersebut diceritakan di dalam latar belakang. Jadi seperti itu untuk rumusan masalah. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian itu sendiri. Jadi tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan maksud atau sasaran adanya suatu penelitian. Jadi biasanya tujuan penelitian ini kaitannya dengan rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya menyatakan apa, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mencapai hal tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam penelitian ada 3 pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif, dan yang terakhir adalah mixed method atau pendekatan campuran. Nah, di dalam perumusan masalah dan tujuan penelitiannya pun penyusunannya berbeda. Kita lihat yang pertama. Untuk rumusan masalah dalam pendekatan penelitian kuantitatif, itu memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Di sini rumusan masalah adalah pertanyaan yang berisi tentang keberadaan, status, atau keadaan suatu variabel secara mandiri. Jadi teman-teman di sini nantinya hanya akan menjelaskan tentang variabel itu saja, tanpa adanya tujuan untuk membandingkan dengan data atau sampel yang lain. Itu untuk rumusan masalah deskriptif. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Dari bahasanya sudah kita ketahui, komparatif, komparasi berarti membandingkan. Oleh karena itu rumusan masalah komparatif adalah pertanyaan yang berisi tentang perbandingan antar variabel yang diperoleh dari kelompok yang sama ataupun kelompok yang berbeda. Kemudian terakhir adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, untuk rumusan masalah asosiatif di sini berisi tentang pertanyaan yang berisi tentang hubungan atau pengaruh antar variabel. Seperti itu untuk rumusan masalah pada pendekatan penelitian kuantitatif. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitiannya yang ada pada pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell di sini, tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel, hubungan antar variabel, para partisipannya, dan tempat penelitiannya. Jadi tujuan penelitian pada pendekatan kuantitatif itu lebih kepada menjelaskan perbagiannya. Jadi dari rumusan masalah tadi apa, kemudian dijelaskan untuk mencapai rumusan masalah tersebut di tujuan penelitiannya. Seperti itu. Untuk contohnya, teman-teman bisa baca langsung di modul yang sudah disediakan. Oke, itu tadi untuk pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, itu adalah rumusan masalah pada pendekatan penelitian kualitatif. Pada pendekatan ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah utama, dan yang kedua adalah rumusan masalah spesifik. Rumusan masalah utama berisi tentang
pertanyaan yang bersifat umum dari satu topik penelitian. Nah, kemudian rumusan masalah spesifik adalah rumusan yang isinya adalah pertanyaan yang berusaha mengeksplorasi secara detail terkait dengan fokus penelitiannya. Jadi perbedaannya ada di sana, garis merahnya. Jadi untuk yang utama itu adalah pertanyaan yang sifatnya adalah umum untuk mencari fenomena, konsep penelitian dan lain sebagainya. Dan rumusan masalah yang spesifik itu yang menggali lebih detail dari topik penelitiannya. Jadi seperti itu untuk rumusan masalah pada pendekatan di penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah tujuan penelitiannya. Jadi tujuan pada pendekatan penelitian kualitatif itu hanya mencari informasi secara mendalam, bukan untuk membuktikan suatu sebab akibat atau hubungan antar peristiwa. Jadi misalkan pada rumusan masalahnya mengangkat topik terkait dengan pola belajar pada masa pandemi mungkin. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui pola belajar itu. Seperti itu. Jadi hanya mencari informasi secara mendalam terkait dengan pola belajar seperti itu tadi. Nah, itu rumusan dan tujuan penelitian pada pendekatan kualitatif. Kemudian terakhir ada pendekatan campuran. Nah, rumusan masalah pada pendekatan penelitian campuran di sini adalah kombinasi dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang mana di sini teman-teman bisa lihat menurut Creswell menyatakan bahwa rumusan masalah pada pendekatan penelitian campuran terdiri dari rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif. Kedua rumusan masalah tersebut memiliki kedudukan yang saling melengkapi. Jadi bisa jadi yang pertama adalah rumusan masalah kuantitatif dulu. Kemudian ingin memperdalam terkait dengan data-data yang ada, bisa dirumuskan secara kualitatif. Sehingga nanti tujuannya itu mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Karena kita ketahui bahwa kalau kuantitatif itu sifatnya pasti, statistik, angka-angka. Dan untuk memperjelas itu, peneliti bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi hasil dari kuantitatif tadi diperdalam lagi dengan pendekatan kualitatif. Untuk itu dapat menggunakan rumusan masalah pada pendekatan penelitian campuran ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua terkait dengan materi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saya harap semuanya bisa memahami dan jangan lupa dibaca modulnya. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.